rasa ya. Oh, dewan. Assalamualaikum Nusanak Sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di kuliner Sumatera Barat. Ya, rumah makan yang kita liput kali ini bikin kita heran ya. Nah, kenapa heran? Hidangannya saja belum masak, tapi yang mau makan di sini sudah rela antri atau ramai yang antri. Nah, pasti rumah makan ini punya keistimewaan. Dan untuk menjawab penasaran kita, nah ikuti terus video kami di Kedai Nasi Tengah Sawah. Ya, Kedai Nasi Tengah Sawah ini sesuai dengan namanya memang berada di tengah-tengah areal persawahan di daerah Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Ya, berbatasan dengan Kota Payakumbuh. Dan yang menarik adalah jalan masuk ke sini. Nah, kita disuguhi oleh pemandangan areal persawahan yang sejuk dan asri. Nah, karena waktu kita ke sini hidangannya belum masak, daripada bosan menunggu, yuk kita intip sejenak kesibukan di dapurnya yang berada di depan rumah makan ini. Oh, mau ubah jariang. Weh, apa kok gulai jariang ya? Gulai jariang. Oh, mantap tuh. Mulai jariang. Yo, riang gitu orang sekarang. Diabuh dulu. Ya. Jadi sebelum digulai biar empuk direbus dulu. Ya. Ini daun singkong yang mau digulai nanti dengan belut. Nah, itu khasnya ya, gulai daun pucuk ubi jo balui. Belut. Nah, lagi digoreng. Woi, sampai masak. Ya, semua kegiatan di dapur ini mulai dari meracik bumbu sampai memasak berbagai hidangan ditangani sendiri oleh pemilik rumah makan ini. Iko untuk bumbu ikan singgang lado. Ikan singgang lado tuh dah awak belum pernah makan. Digua coba ya kan. Singgang tuang saudara. Ditutup enggak? Iya, ditutup. Tutup ya. Berapa menit lo tuh misalnya sampai masak? Setengah jam ya. Nah, selain ikan singgang lado, ada satu lagi menu yang juga bikin kita penasaran dan merupakan best sellernya di sini. Namanya Tumi Itiak Lado Hijau. Nah, karena nasinya sudah masak dan hidangan lainnya juga sudah matang, kita buruan mencicipi bagaimana rasanya masakan di Kedai Nasi Tengah Sawah ini. Dan yang spesialnya di sini ya, walaupun letaknya agak ke dalam ya, bukan di pusat kota Payakumbuh, agak tepi gitu, tapi ramai sekali dikunjungi oleh para pencinta kuliner yang berburu kuliner masakan khas Kampuang. Menu-menunya di sini sederhana aja, tidak banyak daging-daging atau yang
bersantannya gitu ya. Seperti ini. Ini ada menu yang kita bikin penasaran, namanya singgang lado ikan. Singgang ikan balado. Ya, singgang ikan balado. Nah, ini kita penasaran ini. Kita sudah lihat tadi cara masaknya. Nah, kemudian ada yang juga best sellernya di sini, tumis itiak ya. Tumis itiak lado hijau. Nah, jadi bebeknya ditumis dengan cabai hijau gitu. Namanya tumis itiak lado hijau. Aduh. Dan kemudian ada gulai ikan. Nah, gulai ikan nila. Wah. Kemudian ada juga ini penggemar banyak juga ini favoritnya balui atau belut balado, cabenya cabai merah. Dan ini juga salah satu menu favorit, gulai jariang atau gulai jengkol. Gulai jengkol. Wah, ini seru sekali ini. Dan juga jangan lupa ada gulai pucuk ubi yang dicampur dengan belut yang dihaluskan gitu. Nah, ini daging belut ini. Nah, jadi dia wangi gitu. Ya. Terus juga ada dadarnya ya, dadar panas. Nah, ikan singgang ini. Nah, itu. Jadi singgangnya ini sebenarnya mirip asam pade ya, tapi dia lebih banyak ini ya, bumbunya lebih kental gitu. Nah, itu ikan singgang gitu. Benar-benar merah itu, pedas itu. Dari proses masaknya. Iya. Ditutup pakai daun pisang, wangi ya. Harumnya. Coba dulu kuahnya sama ikannya itu. Kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pade-pade. Gimana? Pade gurih gitu ya. Dominan rasa pedasnya ya. Tapi dia berbumbu ya. Bumbunya terasa gitu. Terus dia tidak pakai santan. Kita coba ya ikan singgangnya ini, bikin saya penasaran ini. Gimana rasanya. Nah, ini sampai merah gitu ya. Woi. Cabenya atau kuahnya ini merah sekali. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Konde mak. Ini ya. Ada aroma-aroma daun pisang yang dibakar gitu. Mirip-mirip pepes tapi dia berkuah gitu. Ikannya yang dipakai ikan nila. Kita pilih bagian kepalanya. Pedas tapi memang pedas juga ya terasa ya. Lama. Ya. Nah, jadi sekarang kita coba menunya juga yang banyak diminati ya. Ini namanya balui. Jadi bulutnya digoreng sampai kering gitu. Jadi disiram cabai merah. Wah. Ada bumbunya juga bulutnya itu ya. Dibumbui dulu, baru digoreng, baru dicampur dengan sambal lado merah. Wow. Oh nih. Cabenya gimana? Cabenya paling segar gitu. Iya. Daging belutnya juga mungkin manis berbumbu gitu ya, lebih segar gitu. Karena masaknya berapa saat yang lalu? Iya. Mereka masak itu pagi-pagi gitu sebelum rumah makannya buka. Jadi masakannya itu fresh gitu, segar semua. Wah, ini mantap sekali. Nah, ini disediakan sayur juga, ini sayur pucuk ubi atau daun singkong gitu, yang digulai. Nah, oh, ini berarti boleh ya? Iya, dicampur dengan belut. Belut ya? Iya. Jadi daun singkongnya itu digulai dengan belut gitu. Nah, itu. Dia nambah aroma gitu ya? Iya. Singkong. Itu belutnya, cabenya. Ya, ini cabenya habiskan nih. Nah, itu. Biar terasa ya. Jadi cabenya itu pedasnya tidak terlalu menonjol, cuman wanginya karena bawangnya terasa ya. Tomatnya, bawangnya terasa gitu. Nah, itu. Ya. Wow. Wow, segar ya. Fresh bumbunya. Apanya? Gulai ya. Pucuk ubinya bumbunya enak ya. Dan daun singkongnya ini atau pucuk ubinya ini pakai cabai hijau, jadi bukan pakai cabai merah gitu. Gitu. Ya. Warnanya cantik hijau. Ya. Pakai cabai hijau dia gitu.
Daun itu, cabai, daun singkongnya, sama belut. sama balui, sama sambal ladonya. Onde mande. Mantap sekali. Wow. Lama banget. Nah, jadi masakan kampung itu sebenarnya minus daging-dagingan ya. Rendang itu nggak ada di sini, ayam atau apa gitu ya, benar-benar khas gitu, simple gitu. Nah, yang nggak boleh ketinggalan ya di setiap masakan kampung, apalagi kalau bukan talua dadar. Nah, dadar ini juga Yang begitu dia dimasak baru pas dipesan ya. Iya, jadi dia hangat gitu, panas-panas disajikan. Onde. Rata-rata kan kayaknya setiap makan Padang bisa dadarnya Iya. sekarang. Ya, dadar sama sambal ladonya. Onde mande. Wow. Penyes-penyes. Iya. Nah, itu taruh nasi. Jadi dadar ini walaupun sederhana, tapi dia pelengkap ya, pelengkap ini hidangan. Nah, di sini juga ada gulai jaring. Nah, ini gulai jaring ini bikin seru juga ini. Gulai jaring, wah kuahnya kental juga ya, jengkol yang digulai. Nah, kita Jengkolnya. Iya. Oh, nih. Kamek. Pulan gitu ya. Jadi dia keras atau gimana? Karena dia direbus dulu tadi sebelum digulai. Dia keras. Empuk gitu ya. Empuk terus kuahnya ini gimana? Enak? Pedas atau gimana? Gurih gitu ya, lebih ke gurih. Dia tidak terlalu pedas ya. Nah, siramkan kuahnya. Ah, itu. Onde mande. Wow. Jaring, dadar. Mantap. Wow. Mantap ya. Ini tambah kedua. Onde memang lama masakan kampung di daerah ini rumah makan Tengah Sawah. Nah, sekarang ini masterpiece-nya ini yang banyak dipesan di sini, best sellernya, apalagi kalau bukan tumis itik ya. Gula ya. Iya. Tumis itik lado hijau. Makanya disebut ditumis ya, karena ditumis gitu. Bumbu-bumbunya ditumis. Jadi dia tidak pakai santan gitu. Bumbunya semuanya ditumis dulu, kemudian baru dimasukkan bebeknya. Nah, bebeknya ini sebelum dimasak itu dibakar, direbus dulu, kemudian dibakar. Kemudian baru ditumis lagi dengan bumbunya ini. Makanya dibilang disebut tumis itik lado hijau. Itu unik daripada bebek lain. Ya, ini, tapi ini dia dicincang. dicincang ya, kecil-kecil gitu ya. Dia lebih meresap bumbu kayaknya. Ya, kita coba dulu itiknya. Wah. Onde mande. Langsung habis. Pedasnya ada. Terus wangi-wangi bumbu kari gitu. Wah, ini. Dan bebeknya juga empuk gitu. Ya lama. Wow. Apalagi kuahnya ini, kuah lado mudonya ini wangi-wangi pedas gitu. Wah. Sama kuahnya juga enak ya. Dia lebih berkuah gitu. Dia kuahnya tidak kental tapi lebih berkuah gitu. Makanya dibilang tumis itik karena dikasih air tadi. Waktu menumisnya itu. Nah, ini kali ini agak lebih menyengat pedasnya ya. Iya. Pedas. Karena bumbunya itu lebih kuat gitu. Dia ada bumbu-bumbu khusus gitu. Campur Wangi-wangi kari gitu ya. Oh, pantasan ini best seller ya, memang enak sekali ya. Kayaknya tidak cukup satu porsi nih. Kayaknya kita mesti tambah lagi satu porsi lagi, ya. Onde. Wow. Wah, kita habiskan ya. Onde, ini benar-benar nikmat nih. Tumis itik lado. Keunikannya ya. Jadi waktu di awal nggak rasa pedasnya, tapi udah. Di awal-awal kurang pedasnya ya, tapi begitu dimakan lagi baru menyerang ya di mulut. Padehnya tuh. Onde. Wow.
Mantap ya. Kuahnya itu mantap. Kuahnya berbumbu terus terasa pedasnya. Oh ya. Onde. Onde mande, iyo sabana lama rasanya makan di kedai nasi tengah sawah. Walaupun masakannya sederhana, khas masakan kampung, tapi rasanya luar biasa. Dan apalagi kalau dinikmati bersama sanak keluarga tercinta. Waduh, bisa bertambah-tambah makannya. Dan untuk harganya, satu porsi nasi plus lauknya lengkap di sini harganya 20.000. Nah, untuk harga lebih lengkapnya apa-apa saja yang kami makan dan total harganya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari kedai nasi Tengah Sawah di Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Lokasinya tidak jauh ya dari kota Payakumbuh. Nah, sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.